upaya atau banyak cara yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kendal ini untuk terus menciptakan pelayanan yang optimal bagi masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat di Kabupaten Kendal dan sekitarnya. Dan untuk mencapai pelayanan yang optimal atau maksimal ini dibutuhkan beberapa gebrakan atau pelayanan baru yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kendal ini. Dan apa saja pelayanan-pelayanan yang saat ini tengah diupayakan atau tengah digodok oleh RSUD Kendal ini? Simak selengkapnya hanya di Lingkar TV. Penyakit kardiovaskuler masih menjadi ancaman dunia dan merupakan penyakit yang berperan utama sebagai penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia. Dari data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan, lebih dari 17 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Sementara itu, berdasarkan Global Burden of Disease dan Institute for Health Metrics and Evaluation 2014 until 2019, penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Data Riset Kesehatan Dasar Riskesdas 2013 dan 2018 juga menunjukkan adanya tren peningkatan penyakit jantung pada tahun 2013 yakni 0,5% menjadi 1,5% pada tahun 2018. Oleh sebab itu, Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kendal hadir untuk memberikan pelayanan unggulan seperti pelayanan jantung dan pembuluh darah melalui laboratorium kateterisasi atau cath lab. Bisa dipanggil dokter Jatya, bisa dipanggil dokter Arja, susah ya, susah ya. Di sini jantung di RSUD Suwondo ini sudah ada 2 spesialis jantung dan pembuluh darah. Yang sebelumnya ada dokter Api yang sudah kenal, dan yang baru saya ada Pak yang baru bergabung bersama bulan yang lalu, masih belum ada kenal ya. Untuk pelayanan jantung sendiri di sini sudah lumayan mantap ya. Saya masuk ke dalam pelayanan bulan kita yang akan mau dibangun kita berorganisasi. Di sini sudah ada pelayanan awalnya, pelayanan laboratorium ekokardiografi, pelayanan EKG juga bisa, dan pelayanan refill ya, refill yang untuk melihat apakah ini pasien ada penyakit jantung iskemik atau melihat kapasitas. Nah ini yang mau kita banggakan ke depan yaitu adalah pelayanan cath lab, ya, cath lab atau laboratorium kateterisasi. Di sini kemungkinan dia di Kabupaten Kendal itu mungkin nanti ya cuma satu di sini di RSUD Suwondo Kendal ya, insya Allah ya. Oke, jadi apa itu cath lab? Cath lab itu ruangan kateterisasi. Jadi sebenarnya tempatnya kayak CT scan, ruangannya kayak CT scan. Jadi cuma buat ngecek aja, melihat apa, melihat macam-macam, terutama kita koroner yang paling utama koroner. Nah, tindakannya apa? Tindakan minimal invasif non bedah. Jadi bukan tindakan yang buka dada, kayak CT scan aja, cuma bedanya CT scan akan infus operasi lewat tetesan, terus kalau kateterisasi ada kateternya masuk ke jantung baru dibuka. Nanti kita lihat ya. Fungsinya apa? Menegakkan diagnosis terutama penyakit jantung iskemik yang keluhannya biasanya dari dada, sesak napas, atau gagal jantung, gampang capek, kakinya bengkak. Nah, terus habis itu bisa intervensi juga. Misalnya ada penyempitan pembuluh darah koroner, langsung bisa pasang ring sekalian, ring atau stent ya. Nanti kita lihat ya. Terus ada terapi-terapi penyakit jantung. Selain itu juga. Terus yaitu kita lewatnya arteri atau vena perifer ya, di radial atau di paha femoral. Oke, kita lanjut ya. Nah ini kemungkinan nanti ya seperti ini ya. Ini foto dari rumah sakit saya dulu, rumah sakit Karyadi. Jadi di sini ada siam ini yang ini. Siamnya seperti ini ya, bentuknya C. Warnanya C ini buat foto-foto, ini foto-foto. Nah di sini ada kasurnya buat pasien. Terus di sini ada monitornya. Monitornya ada 4, satu buat tekanan jantung, satu buat lihat tekanan jantung, satu buat lihat gambar angiografinya di sini. Di sini juga ada injektor buat pemeriksaan kontrak. Ini ada alat buat radiografernya, atur siamnya, ada
dalamnya ada apron semua nih. Ini pakai leher juga, pakai kolor shield. Nah, terus habis itu ada apronnya, ada celananya juga apronnya juga untuk menghindari biar kita tidak kena paparan radiasi. Ya, ini untuk siapa sih ruang kateterisasi ini ya? Kateterisasi ini untuk pasien-pasien pertama yang paling utama adalah sebelum teratur, ya STEMI, non STEMI. Pasiennya tidak ada berat, lebih dari 20 menit ketika gini, kadang bisa berubah, atau kadang pasiennya tiba-tiba bisa rest jalan, nah, terus harus kita lihat rekamnya semua nih, artinya serangan jantung nih, STEMI. Nah, itu berarti akan sangat bermanfaat, terutama untuk jantung itu semakin lama kita menunda, semakin tinggi angka kematiannya. Kalau kita lihat di Kementerian Kesehatan, penyakit-penyakit yang mortalitas paling tinggi itu jantung, kardiovaskular dan stroke. Nah, itu yang paling tinggi dan yang membuat beban biaya kesehatan paling tinggi juga adalah jantung. Sehingga Menteri Kesehatan saat ini mencanangkan nih, ayo sekolah semua, belajar semua, pepet diadakan semua. Untuk apa? Karena kalau pasien sudah gagal jantung atau mati itu malah kosnya dia lebih banyak, perawatnya, obatnya lebih banyak, lebih panjang, lebih banyak, mortalitas, morbiditas. Bahkan sekarang pasien-pasien serangan jantung usia 30-40 tahun sudah serangan jantung. Nah itu gimana? Tidak bisa kerja, tidak bisa menghidupi anak istrinya, ya kan? Produktivitas berkurang. Nah itu juga salah satu yang sangat disayangkan ya kalau misalnya terjadi. Terus beradikasi juga bisa, jadi pasien-pasien yang lemas, terus habis itu tiba-tiba pingsan atau kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua-tua, lemas, detak jantungnya rendah, nah itu juga bisa masuk suatu pacu jantung. Ya, pacu jantung juga bisa dipasang di sini. Ya, terus pasien kegawaran sudah tahu pernah di jantung. Selain itu ada penyakit jantung iskemik yang saya kasih tahu sebelumnya. Terus ada penyakit arteri perifer juga bisa, yang di kaki, yang di tangan, atau karotis itu juga bisa di kaki kalau jalan jauh kok. Apa namanya makin sakit, ada lukanya nggak sembuh-sembuh, terus satu bengkak sebelah, nah ini penyakit arteri perifer ya. Terus kita bisa penyakit jantung komunital, jadi pasien-pasien yang ASD yang sekatnya bolong, VSD yang sekatnya ventrikel bolong, atau pasien-pasien yang cyanosis, TOF itu kita bisa lihat. Memang kita tidak bisa intervensi yang cyanosis, tapi kalau yang ASD, VSD yang cuma sekat bolong-bolong aja bisa dipasang alat lewat laboratorium kateterisasi. Oke, ini saya kasih ilustrasi coba ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya pasien usia 50 tahun tadi beda, dari darah tinggi, kolesterol, sama merokok aktif. Dari dada sesak nafas, terus habis itu dia ke puskesmas. Puskesmas kira apa? EKG. Nah, EKG kita lihat, oh EKG-nya ini ada ini, TI-kartid nih, TI-kartid di V5 ya, sini ya. Nah, ini kok turun gini. Nah, berarti kita ini suatu iskemik punya jantung orang yang kekurangan oksigen di pembuluh darah koronernya. Jadi apa? Kita bisa kasih obat dulu. Begitu kita kasih obat, pastinya kontrol lagi kok. Kasih obat kok masih sakit ya, saya nggak bisa kerja nih kok. Habis kerja ya sudah, itu harus dilihat. Benar nggak sih ini penyakit jantungnya koroner? Nah, kita lihat di sini nanti di ruang kateterisasi. Nah, ini saya kasih contohnya video pada saat pemasangan kateternya ya. Sama kayak aboker, jadi pakai aboker, terus kita kasih wire, kita lebarkan sedikit pakai skapel. Nah, ini tangan ya, di tangan ya radialis ya. Terus kita pasang sheetnya. Nah, sheetnya juga kecil. Jadi kateter bukan sesuatu yang besar ya, jadi malah ambil kayak infus ya, cuma segini aja. Kateternya masuk, ini sheetnya masuk dalam, terus nanti masuk kateter lewat sini. Nah, ini contohnya ya. Tindakannya steril ya, dilakukan di kateter. Yang operator masuk sheetnya dulu, nanti setelah masuk sheet, terus habis itu masuk ke kateter ya. Nah, sambil dimonitor semua ya. Nanti alatnya masuk nih. Nah, sekarang nanti masuk terus sampai ke pembuluh darah koroner jantung ya, pembuluh darah kanan dan pembuluh darah kiri. Lewat sini bisa, lewat paha juga bisa ya. Jadi minimal. Nah, nanti setelah pembuluh darah kita bisa lihat gambarannya koronernya yang kiri yang kanan, kita grafi. Ya kayak CT scan sebenarnya nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini yang RCA. Setelah masuk kateter ke jantung, kita kasih kontras, terus kita foto-foto. Nah, setelah dilihat yang kanan kok ya irregular aja di sini ya ini. Tapi yang kirinya ini, nah ini ada ketat nih, mana yang ketat di sini nih.
bisa untuk bermanfaat bila pasang tren. Yang antaranya juga sama RAD-nya juga tetap. Nah, ini salah satu coronavirus disease ya, respiratory disease ya di antaranya termasuk vaksin. Nah, terus ada lagi pasien datang yang tadi, misalnya ada lagi pasien tadi dada sempat pingsan terus di EKG di puskesmas kok bawaannya apa ini ya? EKG-nya pakai tinggi ini apa nih? Kayak ini kayak gunung. Nah, 2-3 AVM kayak gunung, wah ini STEMI namanya, elevasi. STEMI udah udah aja. Nah, semakin lama ditunda, angka kematian semakin tinggi. Begitu dirujuk di primary PCI Care Center, contohnya misalnya nanti swab di sini, nanti ada langsung kita ambil segera, situ, ini tindakan situ. Jadi dokter harus standby, perawat harus standby. Kita ambil lah kok, untung di sini nggak jalan. Nah, ternyata di sini isinya trombus semua, sumbatan total ini, nah itu bisa menyebabkan kalau mati. Nah, setelah kita lihat, terus pasang tren, gimana sih pasang tren? Ya ini alatnya udah ada, tinggal masuk wire itu yang tadi kayak kabel gitu. Kabel masuk sini sampai ujung, terus dimasukin stand-nya, ini stand-nya kecil. Nah, stand-nya kecil panjang, kebetulan panjang ya. Panjang stand-nya, ini belum dikembangkan. Nah, terus dikembangkan pakai balon. Nah, kadang ada bilangnya di balon. Di balon itu apa? Pasang balon terus balonnya ditinggal juga. Di balon itu cuma buat mengembangkan stand-nya aja. Stand itu kayak apa ya? Tutup bolpen gitu, bolpen. Jadi sempit terus dikembangkan. Jadi biar udaranya mengembang. Nah, ini pas di balon. Balon pengembang. Oke, kita lihat ya sebelum dan sesudahnya ya. Nah, sebelumnya ini untung, sesudahnya wah alirannya lancar. Pasien keluarnya langsung berkurang sekali, tidak ada aritmia. Wah, 2 hari bisa pulang ya. Pasien masih sadar dan bius lokal di tangan ya. Pasien masih nggak ada bius lokal, nggak ada. Ada memang pasien-pasien kadang takut kalau dibilang pasang ring, pikirannya apa bypass itu kan beda, buka boleh dada, staplernya dibuka, ambil pembuluh darah di kaki, ditukar pembuluh darah kaki, taruh di pembuluh darah jantung, itu bypass. Tapi kalau pasang saya tidak, cuma tusuk di kanan atau tusuk di mana, salah satu. Ya, memang ada beberapa yang berat yang nggak bisa pasang stent ya, tapi dengan kemajuan zaman ini dan kemajuan teknik PCI di bidang kardiovaskular, pasang stent juga jadi lebih memungkinkan ya untuk pasien-pasien yang berat. Nah, selanjutnya ada juga nih pasien jantung, contohnya pasien-pasien tua ya, berdikari, bapak pingsan lemas gitu di EKG, coba EKG warnanya 30 kali EKG wah kayak gini ya, berdikari ya. Ini jaraknya itu cuma ada 10 kotaan udah seperti 10 ya 30 kali per menit. Simptomatis bisa, akhirnya jarak-jarak ya. Ini berarti harus dipacu, pakai obat aja nggak mungkin karena apa? Gangguannya itu kelistrikan jantung. Kelistrikan jantungnya sudah sepuh, sudah tua, sudah mati. Nah, jadi bisa dipasang pacu jantung juga. Pacu jantung ya kayak gimana? Ya kayak besarnya kayak jam, ya arloji ya. Ini dan nanti dipasang di ruang jantung. Nah, pakainya alatnya juga kayak juga. Nanti begitu pasang pacu jantung, denyut jantungnya bisa kita atur 60 kali per menit, 70 kali per menit. Nah, pakainya juga semakin baik. Ini salah satu kasus-kasus pasien-pasien yang mungkin bisa dirujuk untuk pelayanan kardiovaskular atau jantung. Ya. Selanjutnya apalagi ini juga banyak cara penyakit jantung komunitas ya. Anak lahir biru, pasien lahir biru, sianosis, bibirnya biru, badannya kurus, kejang, sesak. Nah, sekali bersiap. Atau yang masih yang nggak biru, tapi kalau pas diperiksa ada bisik jantung, dirujuk ke dokter kardio di EKO, oh ada bocor jantungnya. Nah, itu juga salah satu yang bisa dirujuk ke kita dan mendapat manfaat dari ruang kateterisasi jantung. Setelah kaki ruang jantungnya berdiri, ya ternyata prosesnya full outlet kayak gitu. Nah, salah satu fungsi kateter jantung kita bisa melihat anatomi juga. Jadi kita bisa tahu nih ruang jantungnya ini kayak kiri. Setelah dikasih kontras, ya ini kita lihat mata, nah ini lebih baik ya. Nah, di sini ada bocor di sini, harusnya dia ada bocor di sini. Setelah dikasih kontras, bocor di sini. Nah, berarti ada suatu kebocoran. Salah satunya itu. Dan bisa Pak, kalau misalnya yang tidak biru, bisa kita pasang alat juga. Alatnya nanti saya lihat.
jantung terus ya untuk kalau gambarnya seperti ini yang PDA ya. PDA ada ductus yang masih bocor di sini, pasang alatnya seperti ini kayak jamur ya. Kayak jamur kita pasang di sini, pasang lem, saya dari videonya ya. Nah, terus habis itu dirilis, nanti dirilis alatnya di dalam jantung terus udah ya. Tapi kalau pasien bayi memang harus sedasi, harus kita bius, tapi tetap lewatnya pada. Kalau lewat tangan nggak bisa keluar ya, kecil-kecil lah. Lewatnya pada dibius, terus kita pasang. Terus yang lain apa sih? Nah, saya nggak banyak-banyak ya. Yang lain yang aritmia selain tadi kaki ini yang kaki. Tapi kaki-kakinya kalau ini SVT ya, jumlah kaki ini 150 kali per menit, biasanya pendama, sempit-sempit ini. Kok dikasih obat kok masih gini terus ya dok ya, terus dapain ya elektrofisiologis tadi. Jadi kita bisa namanya dari perkembangannya ini kita lihat apa irama jantungnya langsung dari jantung, bukan dari luar. Kalau yang tadi kan dari luar dari kulit, kalau ini langsung dari jantung. Kita lihat nanti kira-kira konsletnya di mana sih? Nah konsletnya di mana? Nah nanti di sini bisa abrasi. Tapi ini kalau untuk pipis tadi apa namanya konsultannya beda. Konsultannya elektrofisiologis di Jawa Tengah baru ada 2, dokter Pipin dan dokter Taruna. Itu pun baru lulus sekitar 5 tahun yang lalu, 3 tahun, 4 tahun yang lalu baru lulus ke Jawa Tengah. Ya, jadi harapannya mungkin kalau berkembang nanti ini bisa menjadi salah satu unggulan ya untuk pasien-pasien aritmia, SVT, VT, ya terus habis itu kayak BPW ya, banyak aneh-aneh lah pokoknya lah ya. Nah, bisa. Terus kan selain buat jantung bisa dipakai bisa sejauh lain nggak bisa, DSK bisa, otak bisa, secara umum bisa. Kita lihat pada apa? Kita lihat di otak ada penyakitan pembuluh darah, di cerebrum juga bisa dipakai oleh sejawat neuro juga bisa dipakai. Tante bisa juga di pasien onkologi yang harus dimatikan itu tumornya di pembuluh darahnya kita matikan. Kalau kardio kita buka pembuluh darah, tapi kalau yang tumor pembuluh darahnya kan dimatikan. 2 tahun biar nggak kasih darah ke tumornya biar mengecil. Nah itu bedanya itu dan lain-lain yang masih bisa. Oke, sementara itu saja ya biar secara ringkas kira-kira nanti apa yang akan ada sudut foto pelayanan bulan yang mungkin di Kabupaten Kendal ini yang menjadi yang pertama. Kalau banyak pertama ya kalau tidak menjadi yang terbaik menjadi yang pertama ya seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, ini sebenarnya bahaya penyakit jantung ini seperti apa, dokter? Iya, penyakit jantung sendiri seperti contohnya penyakit jantung koroner itu sangat berbahaya. Ya, dia itu merupakan salah satu peringkat tertinggi untuk yang menyebabkan kematian di dunia bahkan di Indonesia. Dan akhir-akhir ini untuk penyakit jantung koroner atau serangan jantung ini sudah mulai pada usia-usia produktif sekitar 30-40 tahunan. Jadi itu akan sangat merusak ya, sangat mengganggu, berbahaya untuk produktivitas negara ini juga. Oke. Artinya memang usia itu tidak menjadi patokan dari penyakit ini, dok? Nah, iya, karena untuk saat-saat ini penyakit-penyakit kardiometabolik mulai meningkat ya, terutama akibat gaya hidup ya, gaya hidup, makan tidak teratur, makannya tidak dijaga, banyak kolesterol ya toh, terus habis itu banyak gulanya ya, darah tinggi juga, terlalu banyak makan gurih-gurih, asin-asin. Nah, itu juga bisa menyebabkan suatu kejadian penyakit jantung iskemik. Nah, itu kan sekarang banyak nih anak muda yang dari pola hidup sudah itu tadi ya, dok, berubah gaya hidup, minum-minumannya manis semua ya kan. Nah, itu juga kurang minum air putih. Salah satu yang bikin ini, dan kurang olahraga juga, banyak WFH, banyak main game. Nah, itu juga yang bikin peningkatan pada kejadian angka penyakit jantung pada usia muda. Tapi biasanya yang paling banyak ditemukan kasusnya itu karena apa, dokter? Yaitu penyakit jantung iskemik yang paling banyak Iskemik, ya. Saya sering kali dapat pasien-pasien dengan serangan jantung ya, datang dengan nyeri dada berat, terus habis itu atau tiba-tiba pingsan, tiba-tiba tidak sadarkan diri, terus habis itu dibawa ke UGD, dilakukan perekaman jantung, lah kok serangan jantung nih. Nah, itu yang berbahaya karena semakin lama kita menunda, angka kematian, angka kesakitan akan semakin tinggi. Ada tanda-tanda khusus nggak nih, dokter, untuk penyakit jantung ini yang mungkin secara tidak sadar sebenarnya kita sudah tahu ini soal tandanya? Ya, biasanya adalah nyeri dada. Nyeri dadanya seperti apa? Nyeri dadanya tertindih, kayak tertindih beban berat di dada, di tengah, kadang tembus ke belakang, menjalar sampai lengan atau leher. Kadang dia daerah ulu hati ini juga bisa. Terus kadang-kadang keringat dingin ya, atau mual-mual, itu yang serangan. Tapi kalau yang nggak serangan gimana? Bisa juga nyeri dada bila aktivitas berat. Jadi kalau aktivitas berat, jantung butuh darah yang banyak untuk memompa.
Nah, itu pada saat aktivitas ternyata ada sumbatan yang membuat pembuluh darah kita kekurangan, ada penyempitan sehingga otot jantungnya terkurangan darah. Sehingga itu yang menyebabkan jantung sakit, ya, nyeri. Nah, itu karena penyakit jantung iskemik karena penyumbatan di suatu pembuluh darah koroner di jantung. Artinya memang faktornya itu lebih banyak di eksternalnya dan aktivitas sehari-harinya Ya, jadi ada faktor-faktor yang memang tidak bisa diubah, ada yang bisa diubah. Yang tidak bisa diubah apa? Usia. Ya, semakin tua semakin berisiko. Laki-laki pada awalnya semakin berisiko, namun perempuan juga akan berisiko juga kalau sudah menopause. Jadi perempuan kalau masih haid ini masih terlindungi sebenarnya karena hormonnya. Tapi kalau sudah menopause, nah itu hampir sama bahkan lebih tinggi dari laki-laki. Terus apa faktor keturunan juga bisa, itu kita tidak bisa ubah. Jadi misalnya bapak ibu kandung itu pada sakit jantung koroner terutama, ya kemungkinan besar anaknya juga akan terkena sakit jantung. Pasti ya, Dok, ya? Itu yang tidak bisa dirubah. Ya, sebagian besar ya kita tidak bisa memastikan. Lalu ada faktor yang bisa dirubah. Nah, faktor bisa apa? Darah tinggi, kolesterol, kencing manis atau diabetes mellitus, merokok juga ya, merokok juga. Terus gaya hidup. Nah, itu tadi sedentary, dia sukanya apa ya? Tidak suka gerak ya, banyak di depan komputer, apalagi sekarang WFA, banyak depan komputer. COVID juga kemarin ya, COVID Dok, ya, banyak main game. Ya, sekarang lagi e-sport ya, banyak main game tapi kurang olahraga. Nah, itu juga yang bikin gaya hidup, sehingga kadang obesitas meningkat, kardiometabolik penyakit meningkat. Nah, itu menjadi faktor risiko penyakit jantung koroner. Urgensi dari penyakit jantung ini sebenarnya seperti apa, dokter, yang harus diketahui oleh masyarakat? Ya itu dia, jadi kalau misalnya masyarakat ada keluhan nyeri dada, kalau saat aktivitas, terutama pasien-pasien punya darah tinggi nih, saya punya darah tinggi, kolesterol, apa merokok, terus habis itu keluarga bapak ibu saya juga pernah pasang ring jantung nih, nah itu harus segera memeriksakan ya. Terus selain penyakit jantung koroner juga ada penyakit jantung aritmia juga ada, jadi yang berdebar-debar, nah, kalau debarnya terlalu cepat nih kok saya deg-degan terus nih ya, nah itu juga salah satu yang bisa diperiksakan. Bisa penyebabnya bisa koroner bisa atau penyebab yang lain juga bisa. Terus pasien-pasien yang dengan gampang capek ya, jalan jauh kok gampang capek, ngos-ngosan, kakinya bengkak, nah itu mungkin sudah gagal jantung ya, jantungnya sudah melebar sehingga pompa jantungnya menurun. Pompa jantung menurun, jadi jumlah darah ke seluruh tubuhnya menurun, jadi gampang capek, gampang sesek, terus bengkak-bengkak juga karena pompa jantungnya menurun sehingga darahnya atau aliran darahnya banyak yang berpusat di kaki ya, di perut. Nah, itu juga salah satu penyakit jantung atau gagal jantung ya. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa koroner, bisa karena penyakit jantung katup, bisa karena penyakit jantung kongenital juga yang dari keturunan memang sudah bawaannya seperti itu. Misalnya penyakit jantung sekat atrium, sekat ventrikel ya, ASD, VSD, atau yang biru, misalnya punya anak kok biru ya, nah itu harus segera periksakan ke dokter jantung. Jadi bahkan bayi pun bisa jadi bayi baru lahir kok kebiruan, dicek saturasi kok rendah ya saturasinya, nah itu juga salah satu penyakit jantung ya yang harus kita awasi. Untuk usia tadi, Dok, untuk usia muda itu biasanya di usia berapa? Kalau usia muda sebenarnya tidak ada patokan, namun ada yang mengatakan di bawah 40 tahun. Jadi sekitar 30 itu sangat muda, 30-40 sangat muda, 40-50 ya muda, 50 ke atas itu sebenarnya yang rata-rata yang kena sakit jantung itu. Cuman ya 30 sampai 40 tahun dengan faktor risiko, sebaiknya kalau ada keluhan ya check up lah, segera diperiksakan gitu ya, Dok ya. Kemudian untuk ini, Dok, masyarakat sendiri ini agar mengetahui bahwa penyakit jantung ini sebenarnya berbahaya. Ya, jadi masyarakat sendiri mungkin ya sebenarnya sudah paham ya, sebenarnya kalau sakit jantung itu berbahaya. Cuman kadang mereka tidak tahu apakah ini sakit jantung apa enggak. Kadang mereka bilangnya masuk angin aja, angin duduk aja. Nah itu juga ya itu sebaiknya kalau ada keluhan nyeri dada dengan faktor risiko, bagusnya aware lalu diperiksakan. Paling nggak ke dokter, di EKG, nah nanti dari situ bisa kelihatan. Bisa nggak, dokter, penyakit jantung ini menjalar ke penyakit yang lain juga, mempengaruhi yang lain juga? Ya, kalau misalnya terjadi gagal jantung, ya otomatis nanti bisa kena macam-macam. Kalau gagal jantung karena pompanya jantungnya menurun, nah itu aliran oksigen ke otak berkurang, ke ginjal berkurang, ke pencernaan berkurang, pasti akan banyak gangguan ya. Bisa gagal ginjal juga bisa kalau misalnya jantungnya tidak diobati dengan baik, bisa salah satunya. Terus kalau penyakit jantung koroner, penyempitan, itu juga bisa pasien juga jadi stroke, juga bisa. Misalnya penyakit jantung karena sama-sama sumbatan di pembuluh darah. Karena faktor risiko itu darah tinggi, kencing manis, kolesterol ya toh. Itu juga bisa penyakit jantung koroner, terus ada penyakit stroke juga. Itu memang
tidak berhubungan, tapi patofisiologinya sama, perjalanan penyakitnya sama. Jadi ya itu dia, berbahaya kalau tidak segera diperiksakan. Kalau dokter sendiri selama menjadi dokter spesialis jantung ini, terutama di Rumah Sakit Dr. Haji Suwondo Kendal ini, menemukan pasien yang dalam kategori seperti apa kebanyakan, dokter? Ya, kalau di sini ya di Kendal ini memang yang paling banyak ya satu penyakit jantung koroner, ya serangan jantung yang masuk UGD, terus yang kedua gagal jantung. Gagal jantung yaitu penyakit jantung koroner yang tidak diobati, tidak diintervensi, entah itu pemasangan ring jantung atau entah bypass yang tidak dilakukan, sehingga jantungnya lama-lama kekurangan oksigen, otot-ototnya pada mati, bengkak, yaitu jadi tinggal gagal jantung aja. Kalau gagal jantung nanti otomatis ya akan hospitalisasi. Hospitalisasi apa? Masuk rumah sakit terus-menerus. Jadi sebulan masuk rumah sakit, kontrol 2 bulan, 3 bulan, masuk rumah sakit lagi. Apalagi kalau minum obatnya nggak teratur. Pasiennya takut tuh kok minum obat takut sakit ginjal lah. Pasiennya sudah sakit jantung kok takut sakit yang lain. Apalagi obat-obatan jantung ini insya Allah kita pilih yang memang secara penelitian aman untuk ginjal ya. Justru malah kalau jantungnya nggak diobati malah kena ginjalnya juga kan gitu. Terus untuk pelayanan di RSUD Kendal sendiri untuk spesialis jantung seperti apa, dokter? Ya, untuk pelayanan di RSUD Kendal ini kita ada poli rawat jalan, ada rawat inap, terus habis itu ada pelayanan laboratorium ekokardiografi atau orang bilang USG ya kayak USG, tapi ekokardiografi sebenarnya kita melihat jantung ya. Kita lihat jantung, kita bisa lihat anatomi jantungnya gimana, pompa jantungnya gimana, katup jantungnya ada yang bocor apa enggak. Terus gerakan jantungnya kira-kira ada yang melemah apa enggak. Nah, kita bisa lihat. Terus habis itu kita ada pemeriksaan treadmill ya. Kita lihat biasanya pasien keluhan nyeri dada pas aktivitas agak berat nih tuh. Kalau tidur-tiduran aja nggak nyeri. Nah, kita cek di treadmill. Treadmill kan kita lari terus habis itu ada elevasinya naik-naik. Nah, begitu kita lihat rekam jantungnya. Sambil kita rekam jantung. Kita lihat rekam jantungnya kok kelihatan gambaran iskemik nih. Nah, itu bisa mungkin untuk dilakukan suatu kateterisasi. Nah, itu yang akan kita jadikan pelayanan unggulan di sini yaitu kateterisasi atau cath lab. Nah, itu insya Allah nanti ada di sini dokter jantungnya sudah 2 ya, nanti akan ada pelayanan cath lab. Nah, itu juga nanti bisa buat angiografi untuk melihat koroner, kayak CT scan melihat koroner jantung tapi ya. Pakainya ya kayak diinfus aja di tangan atau di paha, pasien nggak dibius, nggak dibuka jantung, dibius cuma tangan aja, pasien masih sadar. Terus habis itu kita foto-foto, kita lihat angiografi koronernya bagaimana. Kalau memang ada penyempitan langsung pasang ringnya ya langsung lewat kateter itu, jadi nggak ada 2 kali kerja, nggak ada. Pasang ring, masuk alat, pasang ring, dibuka ring kecil kok, per bolpen aja, nggak besar, karena pembuluh darah kita juga kecil juga nggak besar ya. Pasang ring udah. Nah, itu salah satu yang akan meningkatkan pelayanan untuk kesehatan di masyarakat, terutama serangan jantung. Karena semakin lama kita menunda, otot jantungnya makin banyak yang mati. Kalau banyak yang mati ya resikonya itu sampai kematian ya. Gagal jantung bisa, kematian bisa, aritmia bisa. Nah, paling bahaya itu kematian. Harus ya. segera dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau di sini ya? Ada laboratorium kateterisasi, kita bisa lakukan tindakan itu segera. Ya, kalau dari guideline kalau bisa dalam 60 menit dari UGD sampai lakukan tindakan bisa 60 menit, 1 jam. Nah, kalau kita masih rujuk jauh kan bisa jadi lebih dari 1 jam. Nah, itu otot-otot jantungnya sudah mulai banyak yang mati. Nah, itu kita waspada ya biar tidak terjadi seperti itu. Pelayanan cath lab itu nanti mulai kapan, dokter, diterapkan di sini? Ini kok dari bocorannya ya kemungkinan tahun ini sudah mulai ada alatnya ya, tapi untuk menuju pelayanannya sendiri mungkin masih ada butuh proses terutama pasien ini banyak yang di asuransi BPJS ya, jadi untuk administrasi mungkin masih ada prosedur yang harus dilakukan. Berarti untuk penanganan jantung ini ada BPJS-nya juga ya, dok? BPJS ya, memang pasien di kita rumah sakit kita memang rata-rata pasien dengan asuransi BPJS mungkin sekitar 80-90% ya, dan itu tertanggung oleh BPJS untuk pemeriksaan angiografi bisa, untuk pasang ring atau PCI juga bisa, semua ditanggung. Atau nanti penyadapan jantung, pasang pacu jantung sementara atau pacu jantung permanen. Nah, itu juga insya Allah nanti semua tertanggung oleh BPJS, jadi nggak usah khawatir ya. Dan kadang orang takut pasang ring tuh kalau dikiranya dadanya dibelek. Terus nanti biayanya mahal juga. Wah, enggak. Memang kalau misalnya umum mahal ya, bisa sampai ada yang ngatang bisa sampai 1 mobil. Nah, tapi insya Allah dengan BPJS semuanya tertanggung ya, dan kalau sudah insya Allah pasang ring, nanti perbaikannya nanti kita kelihatan nyata dibanding yang tidak pasang ring ya gitu. Tetap ada pantauan juga dari dokter ya, dok, waktu pemeriksaan. Betul, nanti pada saat pasang ring juga tetap akan kita kontrol terus per bulan, dan obat-obatannya memang mahal juga, dan
alhamdulillah masih tertanggung BPJS ya. Jadi tidak usah khawatir. Kita khawatirnya kalau pasien itu malah nggak kontrol, udah dipasang ring, misalnya lesinya susah berat, ternyata nggak kontrol. Nah, nanti kontrol nanti malah jadi penyempitan lagi. Nah, itu yang kita nggak Karena mau. banyak didengar di masyarakat tuh mereka kan takut ya dokter untuk berobat jantung ini. Ya, justru malah yaitu kita harus mengedukasi karena semakin semakin cepat diperiksakan, semakin cepat dilakukan tindakan, semakin cepat diobati, itu insya Allah akan semakin baik ya untuk pasien. Oke. Kemudian untuk himbauan kepada masyarakat atau ajakan untuk berobat di rumah sakit Kendal ini dokter untuk penyakit jantung sendiri. Ya, sebenarnya itu tadi ya, kewaspadaan kita terhadap penyakit jantung, terutama pada orang-orang yang memiliki faktor risiko, ya tadi darah tinggi, kencing manis, kolesterol, ada keturunan, ya toh, merokok, ya toh. Nah itu yang dengan keluhan nyeri dada, berdebar, sesak napas, gampang capek, segeralah periksa, ya. Insya Allah nanti kita akan periksa lengkap semua, eko, EKG, ya, atau perlu kateterisasi. Nanti insya Allah akan baik ya ke depannya, moga-moga gitu ya. Oke. Dokter, ini mengenai pelayanan unggulan yang mungkin sedang digaungkan atau akan digaungkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kendal ini sebenarnya ada apa aja nih dokter? Baik. Jadi untuk tahun ini Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal menjadi rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai rujukan ya, yaitu rujukan stroke dan juga rujukan jantung. Jadi tahun ini kita sedang mengembangkan inovasi yang terkait pelayanan neurointervensi dan kardiointervensi ya. Untuk yang neurointervensi kami melakukan beberapa inovasi ya, yang awal tahun kemarin dari Bapak Direktur mempunyai inovasi yaitu siaga mini stroke. Siaga melayani dan mengintervensi stroke. Dan ini dari Wadir Pelayanan tahun ini juga kita mempunyai inovasi yaitu Sastropokis atau Satgas Trombolisis Peduli Stroke Iskemik yang hari ini juga sudah dilakukan launchingnya. Dan kemudian untuk yang jantung kita punya pelayanan unggulan yaitu kardiointerferensi, di mana tahun ini kita akan mendapatkan alokasi dana DAK dari pemerintah untuk pengadaan laboratorium kateterisasi. Jadi layanan unggulan kita untuk tahun ini seperti itu. Oke. Untuk sejauh ini kesiapannya seperti apa ini dokter untuk pelayanan-pelayanan di rumah sakit? Untuk pelayanan unggulan ini kesiapannya tahun ini kita akan mendapatkan alat kateterisasi jantung ya atau cath lab yang akhir tahun ini akan selesai pengadaannya. Kemudian setelah alat ini siap, kita juga proses untuk menyiapkan SDM-nya. Ya baik itu SDM dari dokter, ini kita sedang proses untuk mengambil fellowship ya, nah kardiointervensi, kemudian juga perawat kita juga harus mengikuti pelatihan dan juga petugas yang lain yaitu radiologi juga melakukan pelatihan. Nah, untuk kesiapannya akhir tahun ini kita selesai alat, tahun depan kita selesai penyiapan SDM-nya. Seperti itu. Berarti memang harus disiapkan SDM-nya sebaik mungkin. Ada kategori khusus nggak ini dok untuk SDM-nya sendiri? Untuk SDM, untuk dokter jantung harus mengikuti pelatihan khusus ya, fellowship, pendidikan berkelanjutan ya, semacam kursus seperti itu yang memberikan penambahan kompetensi tentang kardiointervensi. Kemudian untuk perawat juga harus mengikuti pelatihan kardiologi dasar, kemudian juga kardiologi diagnostik, juga nanti kardiologi intervensi. Jadi nanti pelatihannya berkesinambungan. Begitu juga untuk petugas radiografer juga harus dibekali pelatihan khusus untuk mendukung pelayanan cath lab ini. Dan rencananya tahun depan sudah? Tahun depan soal siap. Step berikutnya adalah penyiapan untuk ini penjaminan BPJS yang biasa. Gitu. Berarti tetap berproses ya. Karena untuk kerjasama dengan BPJS juga ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi. Artinya nanti masyarakat sudah bisa berobat mungkin untuk jantung sendiri menggunakan BPJS itu ya dok ya? Kalau untuk yang jantung kita bisa pengobatan dengan obat-obatan ya, tapi untuk yang cath lab sendiri dari kesiapan alat, kesiapan SDM dan untuk kerjasama dengan BPJS tahun depan insya Allah kita sudah siap. Kalau boleh dipersenkan sudah berapa persen persiapannya untuk menuju tahun depan ini? Untuk persiapannya sekitar 50%. Kenapa penyakit stroke tadi dan juga mungkin jantung ini menjadi
pokok utama dari rumah sakit ini? Karena memang stroke dan jantung merupakan penyebab kematian yang tertinggi di Indonesia. Kemudian juga menelan biaya tertinggi untuk pengobatannya. Sehingga ini menjadi prioritas nasional, bahwa stroke dan jantung menjadi prioritas nasional untuk dikembangkan pelayanannya. Sehingga tidak perlu dirujuk lagi ke rumah sakit tipe A untuk pengobatan jantung ataupun stroke yang bisa ditangani di daerah. Seperti itu. Dan RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini mencoba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga Iya, ya, betul, Dok ya. iya. Oke. Kemudian untuk harapannya setelah nantinya dibuka pelayanan ini seperti apa dari masyarakat sendiri? Dok? Harapannya masyarakat mengetahui bahwa kami RSUD Dr. Suwondo Kendal juga mempunyai fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pengelolaan sakit stroke ataupun jantung. Yang kedua harapannya adalah ini tentunya tidak hanya pengobatan saja. Kalau pengelolaan penyakit nih ada preventif atau pencegahan, bagaimana masyarakat bisa mengubah gaya hidupnya, kemudian tidak banyak yang kena stroke ataupun jantung. Namun begitu mereka terkena baik itu stroke ataupun jantung, itu segera untuk ke rumah sakit dan jangan ragu untuk memeriksakan diri untuk berobat di RSUD Dr. Suwondo Kendal. Jangan takut lagi karena RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal ini sudah mencoba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Mastuti. Ya, matur nuwun. Pemirsa Lingkar TV, setelah tadi kita melihat bersama dan juga tadi kita sempat berbincang mengenai beberapa pelayanan yang saat ini tengah digodok atau tengah diupayakan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kendal ini untuk menciptakan pelayanan yang optimal bagi masyarakat secara umum dan masyarakat Kendal pada khususnya. Oleh sebab itu, masyarakat Kendal dan sekitarnya jangan ragu lagi dan jangan takut lagi untuk berobat di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Suwondo Kendal ini, karena di rumah sakit ini telah memberikan pelayanan secara optimal melalui peralatan dan juga tenaga medisnya yang mumpuni. Dan saya Gelus Karkinanti beserta juru kamera Vano serta Untung Sofa pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.